Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safika Nadine Hudiono dengan NIM F1D1240015. Saya saat ini berada di semester 3 pada Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Floating Wetland Treatment atau FTW pada industri pertambangan. Di balik kemegahan industri pertambangan yang menggerakkan ekonomi dunia, terdapat satu tantangan lingkungan yang paling sulit ditaklukkan, yaitu air asam tambang atau acid mine drainage. Fenomena ini bukan sekedar masalah warna air yang berubah menjadi kemerahan. Ini adalah reaksi kimia berantai. Ketika batuan yang mengandung mineral sulfida terpapar oleh oksigen dan air, mereka akan membentuk asam sulfat yang sangat korosif. Air ini memiliki pH yang sangat rendah, seringkali di bawah 4 dan membawa muatan logam berat yang beracun bagi ekosistem. Jika dibiarkan, ia akan membunuh kehidupan di sungai dan mencemari air tanah. Hari ini, kita akan membedah sebuah solusi inovatif berbasis alam yang mulai dilirik oleh industri global. Nah, kita tidak hanya berbicara teori, tapi akan membedah dua literatur kunci, di mana saya akan mengutip yang pertama yaitu Jurnal Penerapan Metode Floating Wetland di PT Pit Gosowong PT Nusa Almahera Minerals oleh Franky Hongxianto tahun 2024, dan yang kedua yaitu studi internasional berjudul Floating Wetland Treatment of Acid Mine Drainage Using Eichhornia crassipes dari Journal of Health and Pollution. Dari pembukaan tadi, kemudian muncul pertanyaan, apa itu floating treatment wetland? Baiklah, secara sederhana, ini adalah rakit buatan yang memungkinkan tanaman darat atau semi-air untuk tumbuh di permukaan air yang dalam. Berbeda dengan rawa buatan konvensional yang tertanam di dasar tanah, FTW ini mengapung. Nah, mari kita bedah metodenya berdasarkan referensi kita. Dalam studi di Gosowong, tim peneliti menggunakan media apung yang dimodifikasi untuk menahan beban tanaman di area pit yang sangat luas. Tanaman yang dipilih adalah purun tikus atau Eleocharis dulcis. Mengapa? Karena purun tikus adalah penyintas alami di lahan asam yang memiliki jaringan aerenkim untuk menyalurkan oksigen ke akar. Di sisi lain, jurnal internasional yang kita bahas ini fokus kepada tanaman yang familiar bagi kita, yaitu enceng gondok. Nah, enceng gondok ini metodologinya itu sangat spesifik, di mana tanaman ini akan diletakkan di atas rakit sehingga akarnya akan menjuntai langsung ke dalam kolom air tanpa menyentuh dasar sedimen. Hal ini memaksa tanaman untuk menyerap nutrisi dan logam berat langsung dari air yang tercemar. Kemudian namun di Gosowong ada satu tambahan penting karena skala air yang diolah sangat besar. Metode FTW dikombinasikan dengan pemberian kapur tohor secara periodik. Kapur tohor ini berfungsi sebagai penetral cepat, sementara FTW akan bekerja sebagai penjaga kualitas air jangka panjang. Mari kita masuk ke angka-angka di mana data ini berdasarkan dari jurnal internasional dan kombinasi dengan jurnal internasional. Baiklah, di sini ada jurnal nasional di NHM Gosowong. Hasil pemantauan menunjukkan tren yang luar biasa. Kombinasi FTW dan kapur berhasil menstabilkan pH air dari kondisi asam ekstrim menuju ambang batas normal, yaitu pH 6 hingga 7. Nah, yang lebih menarik adalah pengendapan logam besi dan mangan di sekitar area perakaran tanaman ditemukan konsentrasi endapan yang jauh lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa keberadaan tanaman mempercepat proses pemisahan logam dan air. Kemudian, di sebelah kanan kita ada grafik dari jurnal internasional. Oke, sekarang kita lihat dari jurnal internasional. Studi ini menyoroti efisiensi penyerapan kadmium. Hanya dalam 24 jam pertama, konsentrasi kadmium turun drastis.
eceng gondok bertindak seperti spons biologis. Namun, ada peringatan penting. Data menunjukkan bahwa ketika konsentrasi tembaga melampaui 4 mg per liter, tanaman mulai mengalami klorosis dan daunnya mulai menguning dan sel-selnya mulai rusak. Ini mengajarkan kita bahwa FTW memiliki batas toleransi. Kita tidak bisa menyiksa tanaman dengan konsentrasi logam yang terlalu ekstrim tanpa pengenceran atau pengolahan awal. Mungkin Anda bertanya bagaimana mungkin tanaman kecil bisa membersihkan ribuan galon air asam. Rahasianya bukan pada tanaman itu sendiri, tapi ada pada biofilm akar yang menggantung, menciptakan luas permukaan yang masif bagi mikroorganisme. Nah, mikroba yang hidup di akar ini akan melakukan bioremedasi. Mereka mengikat logam berat dan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak larut. Jadi, sistem FTW ini sebenarnya adalah sebuah pabrik biokimia raksasa yang bekerja selama 24 jam sehari tanpa memerlukan listrik. Secara implikasi industri, ini adalah pengubah permainan. Membangun pabrik pengolahan air konvensional memerlukan investasi jutaan dolar. Sedangkan FTW hanya membutuhkan rakit, tanaman lokal, dan pemeliharaan yang rutin. Ini jauh lebih murah dan bisa diterapkan langsung di lokasi void atau lubang bekas tambang. Tentu saja, tidak ada solusi yang sempurna. Mari kita bersikap objektif. Nah, keunggulan dari FTW ini sangat jelas, di mana metode ini sangat tahan terhadap fluktuasi kedalaman air. Jika air naik karena hujan, rakit ikut naik. Biaya operasionalnya rendah, dan secara estetika tambang terlihat lebih hijau. Namun, terdapat kelemahannya juga, di mana kelemahannya adalah waktu. Proses biologis tidak bisa instan seperti proses kimia. Selain itu, ada masalah saturasi. Tanaman yang sudah menyerap banyak logam harus dipanen dan dikelola sebagai limbah B3. Jika tidak dipanen saat tanaman mati, logam tersebut justru akan terlepas kembali ke air. Sebagai kesimpulan, berdasarkan studi di Gosowong dan literatur internasional, floating treatment wetland adalah solusi masa depan untuk pemulihan lingkungan pertambangan. Ia adalah jembatan antara kebutuhan industri dan perlindungan alam. Dengan memanfaatkan mekanisme alami yaitu akar, mikroba, dan matahari, kita bisa mengubah air yang mematikan menjadi air yang menghidupkan kembali ekosistem. Saya, Safika Nadine Hudiono, berterima kasih karena Anda telah menghabiskan waktu Anda untuk menonton bedah teknologi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.